Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah menceritakan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali nanti dihisab di hari yaumul qiyamah. Dan untuk melaksanakan sholat memang tidak mudah, apalagi untuk mencapai sholat khusyuk. Karena di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ada dijelaskan ada satu setan khusus yang menggoda atau mengganggu orang yang sedang sholat, yang bernama dengan setan khinzib. Sehingga apa kata Rasulullah dalam riwayat Tabrani, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Yang mula-mula nanti dihisab di hari yaumul qiyamah adalah ibadah sholat kita. Apabila bagus ibadah sholat kita, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi bagus. Tapi apabila sudah rusak ibadah sholat kita, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi rusak. Al-kisah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah terjadi ketika sedang menyolatkan jenazah. Tiba-tiba jenazahnya bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai sholat, Abu Bakar As-Siddiq menyuruh anggota keluarganya untuk membuka kain kapan. Setelah dibuka kain kapannya, ternyata dalam kain kapan tersebut ada seekor ular yang sedang menghisap darah si mayit. Lalu Abu Bakar hendak membunuhnya, tapi atas izin Allah, ular itu bisa berkata-kata sendiri, "Ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, jangan bunuh saya. Saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa si mayit ini." Setelah disolatkan, kemudian dikuburkan, lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada salah seorang anaknya, "Ya fulan, dosa apa yang selalu ayah kalian lakukan semasa hidup, sehingga di dunia ini saja sudah Allah tampakkan siksanya?" Salah seorang anaknya menjawab, "Ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ayah kami semasa hidupnya ketika diberikan nasihat bukan menerima nasihat tersebut, malahan memusuhi orang yang memberikan nasihat kepadanya." Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga adab memberikan nasihat. Salah satunya ketika memberikan nasihat kepada saudara kita yang melakukan kesalahan ataupun tersilap, jangan di muka umum atau jangan melalui medsos yang banyak dilihat orang, bisa melalui dengan cara dijabri. Kemudian ada lagi kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada lagi, "Wahai Khalifah, ayah kami mempunyai harta yang banyak tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya." Maka kalau kita baca Al-Quran, perintah sholat selalu beriringan dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta atau sudah mencapai nisab daripada harta tersebut, maka keluarkanlah zakatnya. Ada lagi kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada lagi, "Wahai Khalifah, ayah kami semasa hidup suka meninggalkan ibadah sholat." Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari sama-sama kita menjaga ibadah sholat kita. Ajak anggota keluarga kita. Sebisa mungkin satu keluarga itu orang yang senantiasa melakukan sholat di awal waktu. Ketika orang-orang Israel membombardir Palestina, begitu marahnya kita. Memang kita sebagai muslim harus marah, tapi ada seharusnya kita yang lebih marah. Apakah itu, Ustadz? Ketika anggota keluarga kita, ketika anak kita, ketika suami kita tidak melakukan sholat, karena mereka sesungguhnya penghancurnya agama Allah Subhanahu wa taala. Israel hanya ingin menguasai negeri Palestina, tapi anggota keluarga kita yang tidak sholat, yang tinggal bersama kita, sesungguhnya mereka itu adalah penghancurnya agama Allah. Man aqamas shalah faqad aqamad din, wa man tarakas shalah faqad hadamad din, kata Rasul. Siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya dia mendirikan agama, tapi siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia penghancur agama. Anak yang setiap hari kita kasih uang jajan, kita kasih sarapan, kita sekolahkan, tapi mereka tidak sholat, pada hakikatnya mereka itu adalah penghancurnya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar tidak ada yang menghancurkan agama,
agama kita dan agamanya Allah di keluarga kita. Ajak semua anggota keluarga kita sama-sama memelihara atau menjaga sholat yang 5 waktu. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini saja tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.